Syekh Makhdum Ibrahim, kolang kaling, tahu kolang kaling sampean? Itu ting ting jadi emas. Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakron setiap menginginkan sesuatu cukup ngomong turun hidangan dari surga. Apa ya? Sunan Bonang kolang kaling jadi emas. Hadratus Syekh Kiai As'ad Samsul Arifin Sukorejo ketika agresi militer Belanda kedua kemarin napak tilas perjalanan beliau dari Situbondo sampai ke Jember, ajalan soko Pak Kiai As'ad menghimpun gerilya aneka pelopor bermarkaskan di pesantren pusat perjuangan Kiai As'ad nih karena tercium terdeteksi oleh Belanda ngirim helikopter Pak Belanda nih untuk membumi hanguskan pesantren ketika itu. Do Pak iya tersapon duk bom Pak gegor Pak, tahu bom sampean? Bom puter gegor. Pluk di hadapan beliau. Apa katanya Kiai ketika bom jatuh? Semangka jong, semangka. Ini ngagi kan lu sih agak. Semangka jong, semangka. Lu kontan sebagaimana kolang kaling dituding oleh Sunan Bonang jadi emas, ini bom jadi semangka. Diambilkan lading disigar jadi semangka. Loh, cak na orang saya tak lebur ke keramat. Itu apa Tuhan tak Kiai itu bisa merubah bom jadi semangka? Syirik itu Sunan Bonang itu apa Tuhan bisa merubah kolang kaling jadi emas? Bukan Tuhan Pak, hanya orang-orang yang mengabdi kepada Tuhannya sehingga apa yang diucapkan bersamaan dengan ridho Tuhannya. Benih pangeran keng pera orang sing ngabdi ke pangeran, akhirnya pangeran cinta ke orang geneka, apa ucapannya bersamaan. Hadis qudsi, hadis hanya Nabi Allah adabu sapa-sapa orang yang mengabdi kepada saya dengan kewajiban lengkap kewajibannya, puasa Jumatan, sholat lengkap, kemudian ditambah dengan sunnah-sunnahnya lengkap semuanya, tengkana bagus, ucapannya adalah ucapanku, debuna Allah, artinya ucapannya bersamaan dengan ridhonya Allah. Sampeyan jangan kalah, makanya ngaji, suruh ngaji ngarek repot. Doa ada keramat apa nasi ada keramat itu apa syirik itu katanya Kiai bisa merubah ini, apa Kiai itu Tuhan? Tidak Tuhan, hanya ucapannya bersamaan dengan ridhonya. Nah, ini kan ada nggak gini Pak, sampean ini mau ke Surabaya tak usah nyambi BC, bisa tapi sampean ngajak orang yang cinta kepada sampean dan uangnya banyak, bukan nih lah sampean ke Surabaya tak usah nyambi BC, nyambi orang selebur ke sampean ben BC nabinya cukup, tak usah nyambi kelampi, tak usah nyambi BC. Udah Pak, lo macam lapar Pak? Oh lapar, yuk makan. Karena orang yang dekat cinta, dia yang bayari. Sampai Probolinggo, bau Pak, mau salin. Oh ya buang, beli baju yang baru. Karena cinta ke sampean. Lah kalau yang sampean barengi orang yang tidak cinta sama sampean, makan apa? Biasanya nadi mah, tak nyambi. Tak tahu. Anu Pak, kelampina bau salin, meleh. Tak di PC, bongkang mare. Karena tidak cinta, kan gitu. Lah ketika orang itu sudah dicintai oleh Allah, innallaha ma'al muttaqin, ketika orang bertakwa kepada Allah, lesan naik jogo tengkan naik semua dijaga, apa dituding dadi Pak ya saat bom semangka jong jadi semangkongku sampean niru aja niru sampean ya nek niru jangan bom Pak Raja Gelu, nanti kalau kepleset mati sampean. Mercon wis nek kene saya mau tabur bunyi kretek wah bede pereng bagi ke anak kacang nyoba saja muntak ronto gigi anak jangan jaga. Kenapa? Ya karena tidak seperti itu ibadahnya, jangan tiru-tiru, ngerti ya? Oh entah Pak nih katanya ajarin apa kok lah Robi, akhirnya sudah malah tak lancang nega. Akhirnya Rabi'ah berpikir apa yang saya minta ini. Loh kalau Nabi Muhammad tak usah duding-dudingan, Nabi udah Sunan Bonang kan dia duding. Nabi Muhammad dawuh, "Arada alayya rabbi liyaj'ala li batha Makkah tadhahaban." Saya ditawari oleh Allah, hamparan kota Mekah mau jadikan emas semua. Ndak kata Nabi, umat kok tak nutut nabang Pak. Ini kalau dijelaskan panjang lagi. Jelas lagi apa bro? Hah? Wani biro sampai. Saneka Pak, unten lanjang pun tak usah Pak. Sepenting pun Nabi mengatakan, saya ditawari oleh Allah, hamparan kota Mekah mau jadikan emas. Nabi tidak mau. Lah tapi itu Nabi itu Pak katanya perutnya gencil batu sampai 3, sampai sahabat itu
muni klodak apa mak tolangan Nabi amunyi, ternyata perutnya diganjel watu. Siti Fatimah mau bawa seiris roti kepada Nabi, niki Kanjeng Nabi. Terus Siti Fatimah, apa iki nduk? Niki kula ndamel roti, tidak sampai hati saya kalau tidak ngateri sampean. Didahar dari Kanjeng Nabi dawuh, ya Fatimah tu innaha awwalu ta'amin dakhala fama abika mundu salasati ayyam. Fatimah, ini roti pertama Fatimah yang masuk ke perut ayahmu 3 hari tidak makan Fatimah. Titik. Lemon Ki As'ad nika bom bisa jadi emas, jadi somangka. Hah? Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran bisa mendatangkan makanan dari langit. Siti Maryam diceritakan di dalam Al-Quran, ketika Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Siti Maryam terheran-heran dengan hidangan yang disajikan. Bahkan buah-buahan yang bukan musimnya ada di kamarnya Siti Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria tanya, qala ya Maryamu anna laki hadza, untuk tekon di awakmu Maryam makanan yang enak ini. Qalat min indillah, catering Nabi Zakaria dikirimi Allah saking swarga. Lah Maryam itu siapa Pak? Maryam itu nabi, benih, tidak ada nabi perempuan. Maryam itu rasul, tidak ada rasul perempuan. Maryam hanya seorang wanita solehah, ibunya Isa, begitu saja. Lah kalau Maryam yang bukan nabi, bukan rasul, bisa mendatangkan makanan dari langit, bisa mendatangkan Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, bisa mendapat hidangan dari langit. Lah untuk apa Muhammad harus ganjel watu? Arapa Nabi Muhammad mak telo are tak ngakan? Arapa? Jawab. Apa kalah sama Siti Maryam? Hah? Nabi Muhammad masuk ke rumahnya Siti Aisyah. Aisyah, ada sarapan? Boten enten Kanjeng Nabi. Nggih, ya wis aku puasa. Lah arapa mak tak minta dari langit? Andai kata Nabi Muhammad tanya, Aisyah ada makanan? Tidak ada. Nabi Muhammad, ya Allah rawon Gusti, empal kerupuk. Pertanyaannya, bisa apa tidak Pak? Bisa apa tidak? Wajib sampean jawab bisa. Kafir pun sampean ngajak tak bisa. Maryam bisa, apa boleh Muhammad? Maryam tidak akan hidup kalau bukan karena Muhammad. Ya kalau Maryam bisa, Nabi Muhammad mana bisa. Tapi kenapa Nabi Muhammad tidak seperti itu? Ngerem Kanjeng Nabi, hidupnya direm sealon-alonnya kersani umat saged nututi. Jadi Nabi itu dirinya lapar itu gara-gara umat semua Pak. Lah sampean pun marepot Nabi Muhammad itu nyajak marepot pole ya heran. Ya doa. Nabi itu loh, kalau nabinya ya bisa terbang kemana-mana Pak. Sholat seket diterima, minta sampai 5. Umat takut tak nutut. Tarawih hari pertama banyak, kedua, ketiga full, hari keempat Nabi tidak keluar. Karena Nabi keluar ngomong, saya tidak keluar bukan saya ketondu, bukan saya ngantuk, bukan kesirep, takut wajib, umat takut tidak nutut. Jadi semua gerakannya ini umat. Aisyah ada nasi, tidak ada, ya Allah saya puasa. Kenapa? Umat bisa nero, walaupun tidak niru puasa nih, minimal niru sabare, kan itu. Sampean pulang dari kerja, mari ngarek, tabuk lapar, terbayang sudah nasi jagung ben cabi ben buja ben acan kan iki aja hilang sampai mekol rebah. Lah sampai rumah buka apa namanya pawon durung mateng tak masak. Di mana sekna? Bini Sumiati namanya. Di mana sekna? Anu Kang tadi anaknya nangis, sasa umba akeh tasik dereng mateng. Lah kalau kita Nabi Muhammad mengatakan ya wis Aisyah aku puasa, kita kan bisa niru. Walaupun tidak niru puasane minimal niru sabare. Iya, iyalah ti edente aben kok ya, kok dung tedungan gelumon masak, bangunkan ya kalau masak. Nggih, kan bisa niru. Lah kalau Nabi Muhammad ketika pulang dari masjid tanya Aisyah ada nasi? Tidak ada. Nabi, ya Allah, soto Gusti. Lengkap dengan telurnya. Nabi bisa, umat bisa niru apa enggak? Lah kalau Nabi seperti itu, sampean mulai ngarek, tiba ada nasi, tak ada. Ya Allah, ayam goreng Gusti. Gila kakak umat nih Pak. Paham sampean? Jadi Nabi itu bagaikan sopir yang tahu tentang kondisi penumpang. Lah sopir yang hebat itu kan bukan sopir yang bisa nyetir Lumajang Surabaya sejam. Hebat Pak. Yang hebat itu walaupun Lumajang Surabaya 5 jam 6 jam tapi tahu tentang kondisi penumpang. Kan nggih. Dalan niku bede setwau bede anak-anak kene, ada yang mabukan. Ya laon-laonan niki. Dapat tamanya mana leces anu Pak sopir anu kebelet ngoyo nyari pom bensin, nyari masjid, nyari pom bensin benih kebelet ngoyo saya ngarep leces ono masjid mak diuyui ban sampean nyari kelakuan nyari pom bensin ambo
Pak sopir wonten sing mabuk niki. Mengkir geluan niki. Suruh muntah naik lagi. Pak Bangil, Pak sopir, lapar. Berung kan niki. Sampai Surabaya 5 jam tapi penumpang tenang. Itu sopir yang baik. Yo kalau ke sabuk angkuy semua terbang dia macam-macam mbak nih. Saya minta apa? Tak usah. Abid starter kencung. Pak sopir ngoyo, tak tahu. Pak sopir ada yang muntah. Jakarta, lapar, degi. Sampai Surabaya 2 jam, Pak, cepat. Tapi buka ibu di Labong, bodoh saya mate, bodoh saya tae, bodoh saya kemi, bodoh saya ngota. Terus gini, 2 jam rek, 2 jam. Gila lah, Nabi Muhammad itu bagaikan sopir umat sedunia ini, umatnya menjadi penumpang, beliau jalan bukan kemampuan kecepatan beliau, tapi umat supaya tidak mabuk, umat supaya tidak nguyuh, umat supaya selamat. Kalau kecepatan beliau miber Nabi Muhammad, Pak, makan ke surga, minum ke Firdaus, bisa, ya bisa Pak Nabi Muhammad. Tapi kenapa harus ganjel waktu, kenapa harus tiga hari tidak makan? Demi alon-alonan umat kersane nututi. Lah kita sudah ngerepoti Nabi Muhammad di dunia, ya akhirat kita bojo nggak sampean. Para hadirin para Robiah